Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan melanjutkan praktikum yang ketiga. Kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang percobaan pembiasan cahaya. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama senter, celah cahayanya, balok kaca, kertas putih, busur derajat, lensa cembung, lensa cekung, layar tabir, lilin, dan penggaris panjang. Nah, tadi alat dan bahan yang untuk percobaan kali ini. Langsung saja untuk proses percobaannya. Nah, kita akan mengadakan 2 percobaan, yaitu pertama itu tentang sudut datang dan sudut bias. Nah, untuk alatnya kita menggunakan balok kaca. Ini balok kaca kita simpan di sini. Kedua, celah cahayanya kita simpan di sini. Selanjutnya senter. Di sini akan menggunakan 3 kali percobaan. Dan ini untuk menentukan sudut bias dan sudut datangnya menggunakan busur derajat. Untuk percobaan pertama, ya, sudut bias, sudut datang dan sudut biasnya. Percobaan kedua, untuk sudut datang dan sudut biasnya. Ketiga, sudut biasnya. Keempat, sudut datang dan sudut biasnya. Nah, itu dia tadi percobaan tentang mencari sudut datang dan sudut bias. Nah, selanjutnya kita mencari jarak benda dan jarak bayangan. Untuk menentukan jarak benda dan jarak bayangan, kita mengganti dulu alat dan bahannya. Yang pertama itu kita gunakan lilin. Jadi senter ini kita singkirkan terlebih dahulu. Yang di sini kita ganti terlebih dahulu menggunakan lensa cembung. Menggunakan lensa cembung. Lilinnya kita hidupkan juga. Dan dan balok dan menggunakan layar. Tabir layar. Nah, di sini kita menggunakan mistar untuk menentukan jarak bayangan dan jarak benda dan jarak bayangan. Ini jarak bendanya ya. Di sini jarak bayangannya. Dan sudah menggunakan lensa cembung, kita ganti menggunakan lensa cekung. Dia lensa cekungnya. Kita ukur lagi. Ini jarak benda dan jarak bayangannya. Nah, itu dia percobaan dari pembiasan cahaya. Nah, untuk hasilnya, hasil pertama itu tentang sudut datang dan sudut bias. Nah, untuk sudut datangnya, ya, setelah kita mengaplikasikan senter tadi senter, celah cahaya dan balok kaca, melakukan pengamatan selama 4 kali pengamatan dengan jarak benda yang berbeda, sehingga dapat diperoleh hasil yang seperti pada tabel berikut ini nih ya. Sudah kami buat tabelnya. Nah, sudut datangnya itu yang pertama yaitu 100 derajat, sudut biasnya 110 derajat. Sudut biasnya 90 derajat. Itu percobaan pertama. Yang percobaan kedua 100 derajat dan sudut biasnya
80 derajat. Nah, untuk percobaan ketiga yaitu sudut datang itu 90 derajat dan sudut bias itu 70 derajat. Nah, untuk percobaan yang keempat 80 derajat dan sudut biasnya itu 60 derajat. Ya, jadi kita ubah derajat-derajatnya dan sudut biasnya juga berubah. Ya. Adapun sifat cahayanya yaitu berupa sifat nyata atau disebut juga dengan maya, tegak atau terbalik, diperbesar, diperkecil, dan bahkan sama besar dengan benda aslinya. Itu tadi sifat bayangan pada kita proses mencari sudut datang dan sudut bias. Untuk kedua tadi tentang menentukan jarak benda dan jarak bayangan. Untuk yang pertama, jarak senter dan jarak bendanya itu jarak senter dan celah cahaya itu sebesar 10 cm, sedangkan jarak bayangannya 20 cm dari jarak senter ke dengan jarak bayangan yaitu 20 cm. Yang kedua, jarak lensa cembung dan huruf dengan jarak relatif dekat 2 cm, sedangkan jarak lensa cembung setelah dijauhkan menjadi 15 cm. Dan yang ketiga, untuk percobaan ketiganya yaitu jarak lilin, jarak benda dari bendanya dari benda jarak lilin dengan lensa. Nah, lilin ke lensa itu lensa cembungnya yaitu 4 cm. Sedangkan dari jarak lilin ke tabir kertas ini itu 7 cm. Dan yang keempat, nah, dan percobaan yang keempat, jarak lensa cekung dan huruf dengan jarak relatif dekat 2 cm. Nah, untuk jarak bayangannya, jarak lensa cekung dengan yaitu dijauhkan menjadi 15 cm. Adapun sifat-sifatnya yaitu tentang nyata terbalik kecil, nyata terbalik berukuran sama, nyata terbalik diperbesar, mayang tegak diperbesar. Itu tentang lensa cembung. Nah, untuk lensa cekungnya, sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung akan selalu maya, tegak, dan diperbesar dimanapun letak bendanya. Artinya, berkas cahaya tidak melewati bayangan, tegak atau tidak terbalik. Semakin jauh benda dari lensa cekung, ukuran bayangan semakin kecil. Semakin jauh benda dari lensa cekung, semakin jauh bayangan dari lensa cekung. Ya, itu dia tadi hasil pengamatan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.